Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bersama dengan perwakilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala aidan fi suratil kahfi faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukupkanlah, sudah cukup berita kematian itu membuat kita berhenti melakukan maksiat, berhenti mengerjakan makar, berhenti untuk kemungkaran, berhenti kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata tiada berguna kita hidup di dunia ini kalau tanpa melakukan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Habis umur kita digunakan untuk perkara yang sia-sia, karena pada hakikatnya seorang muslim yang baik itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena itu hadirin, marilah kita mencoba menjadi pribadi yang menurut Rasul adalah manusia yang paling baik, yanfa'uhum linnas. Mampu dia memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini bahwa tidak ada kegagahan, karena kegagahan itu akan habis diterjang usia. Tidak ada seorang itu yang kaya, karena kekayaan itu tidak akan pernah dibawa ketika ajal tiba. Tidak ada seseorang itu yang terlihat sehat senantiasa, karena ketika waktunya sudah ada dipanggil oleh yang kuasa, tidak ada lagi sehat itu seperti sedia kala. Maka malaikat Ijrail mengundang, tiba-tiba tidak ada yang memberitahu sebelumnya dan tidak ada yang tahu kapan waktunya. Karenanya yang perlu kita persiapkan adalah persiapan apa, bekal apa yang mau kita bawa. Paling tidak ketika ada seseorang yang menceritakan tentang kematian, bergetar hati kita karena kita malu. Apa yang perlu dibawa? Apa yang perlu
dipertunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjawab pertanyaan para malaikat di alam barzah, di alam mahsyar, di yaumil hisab, di hari kiamat. Apakah kita siap dengan itu semua? Kalau seseorang yang menceritakan tentang kematian, tentang hari kiamat, tentang hari akhirat, tidak ada sedikit pun tersentuh di dalam hati kita, maka tentu keimanan kita sedang dipertanyakan. Karenanya marilah kita awali dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka fihi. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil khair wa khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bi husnil khatimah. Ini adalah doa-doa kita yang senantiasa harus dipanjatkan agar kita terselamatkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa iman, Islam dan ihsan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lantas apa yang perlu kita persiapkan? Marilah kita simak apa nasihat yang disampaikan oleh Syekh Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jordani. Beliau berkata, wa yata'akkadu al-isti'dadu lil mauti at-ta'ahhubi liliqaihi bi fi'lil a'malis salihati wajtinabil a'malil qabihati wal mubadarati ila taubati. Beliau memberikan 3 saran, 3 suggest, 3 tips, 3 trik yang perlu kita amalkan, yang perlu kita realisasikan. Karena kalau sekedar konsep maka ini ilmu, nasihat ini tidak akan menjadi apa-apa. Yang pertama adalah persiapan kematian, yaitu dengan bifi'lil a'mali sholihati, dengan banyak melakukan amal yang soleh. Yang kedua adalah wajtinabil a'malil qabihati, dengan menjauhi amal-amal yang jelek, perbuatan yang tercela. Wal mubadarati ila taubati, dan yang ketiga segeralah bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas seperti apa amal soleh itu? Maka atas turi memberikan definisi al-amalu salihu makana khalian anir riyai muqayyidan bis sunnati. Amal soleh itu adalah sesuatu yang bersih, yang lahir di dalam dirinya, terbebas dari ingin terlihat oleh manusia, oleh makhluknya Allah, muqayyidan bisunnati, namun dia juga berkaitan atau sesuai dengan konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa yang dicontohkan Rasul, dengan apa yang disabdakan Rasul. Itulah yang disebut dengan definisi amal soleh. Namun juga sahabat Mu'adz memberikan saran atau syarat, kriteria seseorang yang melaksanakan amal soleh. Ada 4 rukunnya. Yang pertama adalah al-ilmu, dan yang kedua wan niyatu, yang ketiga wasabru, dan yang keempat wal ikhlasu. Setidaknya ketika seseorang melaksanakan amal soleh harus terpatri 4 rukun. Pertama didasari dengan ilmunya, yang kedua niatnya harus lurus, harus sesuai, dan yang ketiga harus sabar dalam melaksanakan amal soleh itu. Tidak bisa kita melakukannya hanya 1-2 kali, hanya 3-4 tahun, tapi harus terus menerus. Sampai kapan? Ya sampai ajal tiba. Karena tujuan kita hidup di dunia itu bukan sekedar senang-senang atau hura-hura. Ini transit, cuma sebentar. 40, 50, 60, 70 tahun itu waktu yang sebentar. Kenapa dibilang sebentar? Karena ada waktu yang tiada waktu lagi. Artinya tidak ada akhirnya, yaitu pada hari kiamat, pada hari akhirat kita sudah tidak bisa melakukan amal lagi. In qata'a amaluhu. Maka ini waktu yang sebentar ini mari kita optimalkan, karena Allah balas dengan yang berlipat ganda meskipun kita hanya melakukan amal yang sedikit. Kenapa? Ini harus jadi keyakinan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui hadis Al-Bukhari, la yudkhila ahadanna amaluhu al-jannata. Qalu, bertanya para sahabat, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak akan masuk ke dalam surga karena amalmu ya Rasul?
Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wala ana. Tidak saya juga. Saya tidak akan masuk ke dalam surga karena amal saya, illa ayyataghammadani Allah bifadlin wa rahmatin, kecuali ketika datang ayoman atau naungan Allah subhanahu wa ta'ala bifadlin, dengan kemuliaan Allah, wa rahmatin, dan kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasaddidu wa qaribu, maka kita harus benar-benar bergegas, maka kita harus melakukan sesuatu yang benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu lagi. Siapa yang menyangka? Siapa yang menyangka? Kemarin dia sehat walafiat. Kemarin saudara kita jag-jag, benar jag-jag, tidak terlihat sakitnya. Tapi ternyata kita mendengar berita kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu seharusnya menggetarkan hati kita, karena akan tiba masanya giliran kita. Apakah pada saat kita mendapatkan giliran kematian, ada orang yang mendoakan kita? Ada orang yang membacakan Al-Quran untuk kita, ada orang yang sekedar membaca Al-Fatihah untuk kita, atau orang berebut untuk memandikan jenazah kita, atau orang berebut ingin mengkafani kita, atau orang beramai-ramai ingin mensolati kita, atau orang itu beramai-ramai mengantarkan ke kuburan, atau tidak ada sama sekali orang yang peduli. Maka tentu hal ini juga harus jadi pelajaran. Ternyata orang-orang soleh itu, jangankan ketika hidupnya, ketika meninggalnya pun juga memberikan banyak manfaat bagi orang-orang yang masih hidup. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan amal soleh ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua yang dinasehatkan oleh Syekh Sayyid Muhammad Abdullah adalah menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang dibenci, qabihah, yang tidak baik atau yang jelek, yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Tentu saja menghindari perbuatan yang tercela ini dengan cara kita wara'. Wara' itu adalah menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ada juga ifah. Ifah itu mencoba diri tidak melakukan maksiat. Maka dalam hal ini Abu Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Khadimi memberikan definisi bahwa summa'lam anna lil wara'i maratiba. Perhatikan, wara' itu ada derajatnya, ada martabatnya, ada levelnya. Al-ula wara'ul uduli wa huwa ma yahrumu bi fatawa al-fuqaha'i. Yang pertama adalah bahwa wara' itu meninggalkan perkara yang haram sesuai fatwa-fatwanya para pakar fikih. Ini adalah wara' orang-orang yang adil. Jadi waroknya orang yang adil itu ada di level yang pertama. Kemudian level yang kedua, wara'us salihin wa huwa al-imtina'u an ihtimalil hurmati wa in rakhasa al-mufti. Kedua adalah waroknya orang-orang yang soleh. Orang soleh juga perlu warok, yaitu menahan diri dari keharaman meski seorang mufti memberikan kemurahan atau hukum. Yang satu mengharamkan, yang satu makruh, dia tidak mengambil yang makruhnya, tapi mencoba bahwa ini haram bagi saya, mencoba dia menghindari. Kenapa? Karena dia mencoba ingin menjadi orang yang soleh. Maka perkara yang makruh ini dihindari, apalagi perkara yang subhat. Ini adalah waroknya orang-orang soleh. Meskipun ulama yang lainnya memberikan kemurahan atau tidak mengharamkan, memakruhkan, bahkan tidak memakruhkan, memubahkan, bahkan tidak memubahkan, ini menyunahkan. Tetapi karena ini terjadi ikhtilaf, cenderung mengambil hukum, dia untuk waro', saya hindari hal itu. Itulah waroknya orang yang soleh. Kemudian as-salisatu wara'ul muttaqin, waronya orang-orang yang bertakwa, wa huwa ma la hurmata fihi bihasabil fatwa wala syubhata fi hallihi lakin yukhafu minhu ayu addiya ila muharramin wa huwa tarku ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'sun. Ketiga adalah waroknya orang-orang yang bertakwa.
Orang bertakwa juga perlu waro, karena takwa juga ada levelnya, yaitu apa? Dia meninggalkan perkara yang tidak haram dari sudut pandang fatwa, dan tidak ada kesamaran dalam kehalalannya, namun dikhawatirkan akan mengantarkan kepada perbuatan yang dikhawatirkan. Maka waro ini adalah waroknya orang yang bertakwa. Ini perkara ini boleh, ini perkara ini nggak haram, tidak ada fatwa yang mengharamkan, atau tidak ada juga kesamaran dalam kehalalannya, yakin halalnya. Tetapi kalau ternyata perkara ini bisa menjerumuskan dia dari atau ke dalam, bisa menjerumuskannya ke dalam perkara yang berbahaya, maka mencoba untuk menghindarinya. Ini adalah waro orang-orang yang bertakwa. Di level yang ketiga. Kemudian ada level waro yang terbaik, ar-rabi'atu, yang keempat. Wara'u siddiqin, waronya orang-orang yang siddiq, wa huwa tarku ma la ba'sa bihi aslan wa la yukhafu minhu ay yu'addiya ila ma bihi ba'sun walakinnahu yatanawalu li ghairillah la ala niyyati taqwa bihi ala ibadatillah au yatatarraqul asbabul musahhalah lahu karahiyatan au maksiyatan. Keempat adalah waroknya orang-orang yang jujur, siddiqin, meninggalkan perkara yang mubah secara total. Yang mubah saja dia tinggalkan. Artinya apa? Dia melaksanakan yang wajib, dia melaksanakan yang sunnah-sunnah saja. Oh, ini dicontohkan orang Rasul. Oh, ini dilaksanakan oleh para sahabat. Oh, para ulama melakukan ini. Maka dia laksanakan tuh yang dipastikan baiknya, yang dipastikan benernya, yang dipastikan ada dalilnya. Yang mubah dia tinggalkan. Itulah as-siddiqin, orang yang jujur. Ini ada pada derajat ihsan. Ada pada derajat ihsan. Karena bicara tentang agama, awal mula dia iman, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, yakin bahwa ada malaikat, Raqib dan Atid. Dengan yakin saja bisa memasukkannya ke dalam surga. Kemudian juga ada orang juga levelnya Islam, mengamalkan dia amal soleh, setelah iman melakukan amal soleh. Tapi ada level terbaik ketika dia mampu ihsan, benar-benar melaksanakannya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dinilai oleh manusia ataupun tidak, baik dicela oleh manusia ataupun tidak, dia tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah waroknya orang-orang yang as-siddiqin. Kemudian yang ketiga, nasihat yang disampaikan oleh beliau adalah segeralah bertobat. Wajaddidit taubata lil auzari latai asan an rahmatil ghaffari. Perbaharuilah taubat karena beberapa dosa. Janganlah merasa putus asa dari rahmat Allah yang Maha Pengampun. Ya ibadiyalladzina asrafu, hei orang-orang yang suka berlebihan. Banyak kita berbuat dosa, banyak kita berbuat maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Tidak ada dosa yang tidak diampuni, tidak ada kesalahan yang tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pemurah, maka mintalah taubat secepat mungkin, sesegera mungkin, jangan dinanti-nantikan, karena belum tentu kita diberikan kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga kita tergolong orang-orang yang benar-benar bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati mukafaratum ma bainahunna idza sanaba al-kabair. Salat 5 waktu, kemudian dia melaksanakan Jumat hingga bertemu Jumat berikutnya, itu merupakan penghapus dari setiap dosanya. Ketika dia mampu meninggalkan dosa-dosa yang besar. Artinya apa hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita sholat, kita pergi Jumat, dosa kita itu sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka approvalnya, maka pembuktiannya adalah kita melaksanakan amal saleh. Maka pembuktiannya adalah kita mencoba untuk wara', menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela, menghindari perbuatan yang tidak disukai. Bahkan dia hanya melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunnah-sunnah saja, yang fardu-fardu saja, yang mubah saja dia tinggalkan. Itu adalah waroknya orang-orang as-siddiqin. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita, apa yang kita
inginkan, apa yang kita cita-citakan, menghadap Allah dalam keadaan baik, menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.